Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pedagang di Kabupaten Bone ditemukan tewas. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Seorang pemuda di Kabupaten Goa babak belur dihajar warga karena tertangkap basah akan menculik seorang anak. Nikah massal gratis digelar pemerintah Kabupaten Maros. Peserta mendapatkan buku nikah dan BPJS. Upaya penyelundupan belasan burung beo melalui kapal laut digagalkan petugas stasiun karantina pertanian kelas 1 Kota Parepare. Diduga burung beo itu diselundupkan dari Pulau Kalimantan melalui seorang kurir. Petugas stasiun karantina kelas 1 Kota Parepare mengamankan belasan burung beo yang hendak diselundupkan ke Kota Parepare pada Jumat pekan lalu. Burung beo ini masuk ke Kota Parepare melalui jalur laut yang merapat di Pelabuhan Nusantara tanpa disertai dokumen resmi. Belasan burung beo pun diamankan dan selanjutnya diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikembalikan ke Kalimantan dan dilepas liarkan ke habitatnya. Orang yang memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa harus melengkapi sertifikat kesehatan dari daerah asal. Kemudian dilaporkan kepada pejabat karantina untuk dilakukan tindak karantina dan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan. Dan ini ada 2 unsur pasal, yaitu tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina atau pejabat karantina. Satwa tanpa dokumen ini diduga hendak diperjualbelikan di wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Burung ini banyak diminati pecinta burung karena mampu menirukan suara manusia. Berdasarkan Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, orang yang membawa satwa tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi maka diancam hukuman 3 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Harga telur ayam yang naik di pasaran membuat 2 orang pemuda di Kabupaten Maros melakukan pencurian dengan mengambil 300 butir atau setara dengan 10 rak telur. Pencurian telur di sebuah warung di Jalan Poros Maros, Makassar, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Terekam kamera pengawas. Pelaku berjumlah 2 orang. 1 orang menunggu di sepeda motor sambil memantau situasi. Sementara pelaku lainnya mengambil telur dan mereka kemudian kabur dengan sepeda motor sambil membawa telur hasil curian. Menurut korban, pencurian telur sudah beberapa kali terjadi di warung miliknya. Namun baru kali ini terekam kamera pengawas. Para pelaku mencuri telur sebanyak 10 rak atau setara dengan 300 butir. Di sini kemarin cuma 10 rak, tapi berkali-kali nih. Makanya saya pasang CCTV. Karena sudah sering ya Pak? Kemarin, saya dapat ini gambarnya itu orang. Resah karena sudah beberapa kali menjadi sasaran pencurian telur. Korban kemudian memviralkan video pencurian tersebut di media sosial. 10. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Kelangkaan bahan bakar solar kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Maros. Para supir ekspedisi pun mengaku resah karena pekerjaan mereka menjadi terhambat. Salah satu SPBU yang berada di Jalan Poros Maros Makassar, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Jumat pekan lalu tampak dipenuhi antrian kendaraan yang akan mengisi BBM jenis solar. Bahkan sejumlah truk kendaraan rela antri sampai ke jalur jalan raya untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar untuk melanjutkan perjalanan mereka mencapai tujuan. Bahkan ada warga yang rela antri 5 jam lamanya untuk membeli solar bersubsidi. Sebelumnya ia telah mengunjungi beberapa SPBU di Kabupaten Pangkep dan Makassar, namun gagal karena stoknya kosong. Mau ke Makassar, ini lagi mengantri apa Pak? Solar. Memang susah ya Pak? Sudah berapa lama itu Pak susah solar sendiri? Ya,
2 minggu ya Pak. Harganya yang mahal atau langka Pak? Langka ya? Pak, jadi bagaimana pekerjaan Pak setelah kesulitan solar? Terhambat juga ya Pak. Ini antrian. Jam 2 subuh. Sampai sekarang belum dapat Pak. Tidak ada juga solar. Makanya masih menunggu ya Pak. Tapi di daerah lain yang dilalui di Kota Makassar bagaimana Pak? Susah juga ya. Para pengendara mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM solar. Pasalnya kesulitan ini berdampak pada penghasilan yang diperoleh, terutama pada pengiriman barang sembako berupa sayur dan buah yang kualitasnya dapat menurun. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Setelah bertahun-tahun tidak memiliki buku nikah, 9 pasangan pengantin mengikuti nikah massal gratis yang digelar pemerintah Kabupaten Maros. Nikah massal ini dilaksanakan dengan memakai busana adat Bugis Makassar. Dengan mengenakan busana adat baju bodo, 9 pasangan pengantin mengikuti nikah massal bertema nikah gratis yang digelar di Gedung Mall Pelayanan Publik di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Raut bahagia pun terpancar di wajah para pasangan pengantin ini lantaran mereka merasa senang bisa menikah secara resmi di mata negara karena sebelumnya tertunda akibat persoalan biaya. Tidak hanya itu, mereka juga dapat melaksanakan ijab kabul di hadapan penghulu dan mendapat surat nikah. Bupati Maros, Haidir Syam, hadir menjadi saksi dalam pernikahan massal ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Maros bekerja sama dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Maros. Sudah berapa lama nikahnya? Hari ini Pak resmi ya Pak? Ya, belum resmi. Nah, hari ini Pak? Hari ini sudah resmi ya Pak? Itu sangat bersyukur ya sama Pak? Ya. Diawali dari bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama mendapatkan buku nikah, di mana biasa kalau dia mengurus pernikahan itu perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Misalnya kalau nikah 600.000, kemudian mungkin perhiasan atau apa semuanya. Dan alhamdulillah kita bekerja sama dengan agama bisa memfasilitasi dengan gratis. Selain mendapatkan buku nikah gratis, para pasangan ini juga mendapatkan BPJS dan penginapan 1 malam di sebuah hotel mewah di Kabupaten Maros yang diberikan langsung oleh pemerintah setempat. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Personil Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembersihan alat peraga kampanye berupa baliho atau spanduk calon legislatif di Kota Parepare. Pembersihan dilakukan karena belum memasuki waktu untuk masa kampanye. Satu persatu alat peraga kampanye calon legislatif ditertibkan oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare pada Jumat pekan lalu. Pembersihan alat peraga itu dilakukan karena belum memasuki tahapan bagi calon legislatif untuk berkampanye. Berdasarkan tahapan masa kampanye calon legislatif dengan alat peraga kampanye baru diperbolehkan pada 28 November mendatang. Sehingga alat peraga kampanye berupa baliho atau spanduk dinilai melanggar ketertiban. Setelah kita lakukan dan masih ada yang melakukan pemasangan, maka kami serahkan dalam hal ini adalah pihak Bawaslu apakah melakukan penegakan aturan sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku. Sampai kapan ini Pak masa tenangnya? Sampai pada tanggal 28 baru dimulai ada tahapan kampanye. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Gisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.